Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayani. Di sini saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri yang berjudul Sepatu yang Hilang Membawa Berkah. Pagi yang penuh harapan, matahari tersenyum dengan cahayanya yang terasa hangat menyentuh wajah. Angin sepoi menemani langkahku memasuki lapangan sekolah. Dengan seragam sekolah yang berantakan dan dengan bentuk rambut yang tidak beraturan, aku dengan santainya memasuki sekolah. Aku adalah Firdaus. Usiaku saat ini ialah 17 tahun. Dan sekarang aku duduk di kelas 11 di SMA. Pada usiaku saat ini, sangat ingin memiliki seorang gebetan dan juga pacar. Teman-teman di kelasku adalah jagonya dalam urusan yang satu ini. Di kelasku ada seorang teman yang membuatku takjub untuk urusan percintaan. Dia bernama Widi. Setiap bulannya dia bisa gonta-ganti pacar dengan mudahnya. Tak lama ada suara sayup-sayup memanggilku. Firdaus, Firdaus. Ketika ku arahkan mataku ke arah sumber suara, yang benar saja, dia adalah Widi, temanku. Firdaus, bagaimana? Masih betah memelihara predikat jomblo? Tanyanya kepadaku sambil tersenyum. Belum ada yang bisa menggetarkan hatiku, sambil tersenyum dan sedikit menggaruk kepala. Kami pun menuju kelas sekaligus markas bagi kami. Di dalam kelas itulah aku diajari jurus-jurus percintaan. Hingga suatu waktu ada seorang wanita yang berhasil menarik perhatianku. Dia adalah seorang adik kelas yang mempunyai wajah yang manis dan hidung yang mancung. Jika dia menjadi pacarku, cocoklah denganku yang memiliki hidung yang semi mancung. Tanpa basa-basi, aku langsung menghampirinya. Ternyata namanya adalah Mira. Aku langsung mengajak Mira bertemu waktu jam istirahat di belakang kelas. Tak lama jam istirahat tiba. Aku langsung menuju ke belakang kelas. Lama kemudian Mira datang dan aku langsung mengutarakan maksud dan tujuanku. Aku sampaikan perasaanku. Aku menyukaimu. Apakah engkau mau menjadi pacarku? Dengan wajah memerah, ia pun menjawab pertanyaanku. Iya kak, aku mau jadi pacar kakak. Yes, kataku dalam hati terasa ingin melompat. Memiliki seorang pacar telah menaikkan derajatku di mata teman-temanku. Akan tetapi, cerita indah itu tidak berlangsung lama. Aku harus menerima kenyataan pahit. Dalam suatu kesempatan, aku menelpon Mira. Seperti tersambar petir, akhirnya Mira berkata jujur kepadaku. Kita putus saja ya. Maaf, sejak awal aku tidak punya perasaan apa-apa. Karena aku sebenarnya suka sama Kak Widi, bukannya sama kakak. Dengan polosnya dia sampaikan kepadaku. Aku pun langsung menutup telepon tanpa menyampaikan apapun. Kupegang dadaku, kupegang kepalaku masih ada, dan kutanya hatiku, apakah aku baik-baik saja? Inilah anehnya, perasaanku terasa biasa saja, meskipun diputuskan dengan cara yang sadis seperti itu. Setelah kejadian itu, hari-hariku kulalui sebagai jomblo. Aku pasrah dengan keadaanku kali ini. Prestasiku menurun karena aku sibuk dengan urusan percintaan. Gara-gara terjebak cinta monyet, prestasiku menurun dan juga kehilangan waktuku. Keesokan harinya, aku sekolah seperti biasanya. Tak lama terdengar suara bel istirahat berbunyi. Mataku terasa tidak dapat diajak berkompromi. Tiba-tiba saja muncul ide di kepalaku untuk mengunjungi tempat yang tidak pernah kudatangi, yaitu masjid. Di masjid, suasananya sangat sepi. Hanya terlihat beberapa orang yang sedang mengambil wudhu.
Aku tertawa kecil. Dasar orang aneh, masa sholat zuhur jam segini? Ucapku di dalam hati. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung memposisikan diri dan mataku mulai terpejam. Akan tetapi belum lama terpejam, tiba-tiba suara sound system membangunkanku. Niu, tok tok tok. Terdengar jelas suara sound digunakan dan diketuk-ketuk. 1, 2, 3. Tes, tes, tes. Pengumuman. Telah ditemukan sebuah sepatu putih dengan garis hitam dan dengan kaos kaki yang sangat bau. Bagi pemiliknya harap mencarinya sendiri. Aduh, itu kan sepatuku, gumanku. Aku pun langsung bergegas melihat siapa yang berbicara. Ternyata yang berbicara adalah Mamat. Dia juga teman sekelasku. Mamat, di mana sepatuku? Tanyaku kepada Mamat. Aku tak tahu, jawab Mamat kepadaku. Kamu sembunyikan di mana sepatuku? Tanyaku kembali kepada Mamat. Jangan asal nuduh ya kamu. Lagian kamu ini aneh. Kok tidur di masjid? Jawabnya sedikit kesal kepadaku. Hah? Kamu yang aneh. Masa sholat zuhur jam segini? Jawabku sambil tertawa. Ini bukan sholat zuhur, tapi ini sholat duha. Mamat berusaha menjelaskan kepadaku. Hingga akhirnya Mamat memberikan sepatuku yang tadinya disembunyikan karena melampaui batas suci. Mulai dari sejak itu, aku mulai memahami ajaran agamaku. Aku mulai mengikuti kegiatan keagamaan. Sampai semuanya terasa membaik. Keadaanku semakin baik, begitu juga dengan prestasiku. Berawal dari sepatuku yang hilang dan bertemu dengan Mamat bisa membawaku ke tugasku yang sebenarnya.